siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Paskah. Selamat hari berkemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Yesus bangkit, ada hari esok. Yesus bangkit, ada pengharapan. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan, terlebih berbahagia setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah dasar atau fondasi iman kekristenan, yaitu Yesus bangkit. Yesus bangkit adalah dasar kekristenan, dasar iman bagi setiap kita yang percaya. Tanpa kebangkitan Yesus, iman Kristen, iman kita menjadi sia-sia. Kalau Tuhan bangkit dari kubur, bangkit dari kematiannya, pasti kebangkitannya berdampak bagi setiap kita pengikut Kristus. Yang mengerti berkata amin. Kebangkitan Kristus akan mengubahkan setiap saudara dan saya. Matius 28 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama. Deklarkan, proklamasikan, bersuara yang keras membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan, terlebih berbahagia setiap kita menjadi firman Tuhan. Kalau saudara pengikut Kristus, saudara membaca firman Tuhan ini, saudara percaya bahwa Yesus Kristus bangkit? Apa yang membuktikan Yesus bangkit? Apa yang membuktikan? Kuburnya kosong. Kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Ada pujian, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur Yesus kosong. Mungkin ada orang berpendapat, orang-orang ahli Farisi berpendapat, kuburnya enggak kosong. Kuburnya salah, mungkin kamu. Karena memang
Yusuf Arimatea ini bukan punya satu kubur. Bukan Yusuf Arimatea ini yang dikuburkan buat Yesus mengubur itu punya milik Yusuf Arimatea. Arimatea itu punya tanah. Kalau sekarang kita bilang dia juragan tanah. Yesus meminjam kuburnya untuk dipakai apa? Weekend vacation ya. Check-in-nya hari Jumat, check-out-nya hari Minggu. Tetapi bisa aja kuburnya bukan itu, salah yang itu. Tapi buktinya banyak. Yusuf Arimatea yang mengetahui lokasi tanah itu, dia membuktikan memang itu kubur Yesus. Lalu ayat selanjutnya dikatakan bahwa Mahkamah Agama pun mulai mencari akal. Dia tahu bahwa ada kejadian Yesus nggak ada di kubur. Tetapi Mahkamah Agama, orang-orang itu mulai licik. Dia mulai menghasut. Bilang aja bahwa tadi malam murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Kalaupun itu benar, pada waktu murid-murid Yesus memberitakan bahwa Yesus bangkit, pasti orang-orang Romawi juga nggak mau kalah. Ini loh mayat Yesus. Tapi tidak ada penyanggahan dari mereka. Berarti benar bahwa firman Tuhan ini tidak terbantahkan. Bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Amin. Tidak ada penyanggahan. Tidak ada satu orang pun yang menyanggah. Apa buktinya? Yesus bangkit. Yesus bangkit. Dia naik ke surga. Yesus bangkit, dia naik ke surga. Kalau dia nggak bangkit, dia tidak bisa menampakkan kepada murid-muridnya dan dia tidak bisa naik ke surga. Itu yang membuktikan Yesus bangkit. Apalagi yang harus dibantahkan. Yang membuktikan Yesus bangkit. Apa? Kalau kita mengusir setan, di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, setan pergi. Dalam nama Yesus, engkau sembuh. Dalam nama siapa? Yesus. Berarti ada kuasa. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, berarti tidak ada kuasa. Buat apa kita menyembah orang yang sudah mati? Tokoh-tokoh agama banyak yang mati, tetapi mereka tidak pernah bangkit. Tetapi Yesus saat dia mati, menyerahkan nyawanya, dia bangkit bagi saudara dan saya. Ada kuasa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Selalu dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kalau saudara percaya hari ini ada kuasa kebangkitan, sebut nama Yesus di dalam hidupmu. Nama Yesus sangat berkuasa. Mengapa? Ayat kita kembali ke Matius pasal 28 tadi. Di dalam ayat 2 dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kenapa malaikat Tuhan datang untuk menggulingkan batu itu? Ada yang tahu? Kenapa? Karena batu itu sangat besar. Batu itu disegel, tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Tentara Romawi itu licik, makanya tidak boleh disegel sedemikian rupa. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dengan satu malaikat turun, menggulingkan, menggeser batu itu, maka tergeserlah batu itu. Kalau seorang wanita mungkin melihat batu itu, bagaimana aku caranya menggeser batu itu? Mungkin tidak ada pikiran mendorong gimana caranya. Saya pernah baca satu artikel Bapak Ibu Saudara. Ini hanya joke. Dikatakan begini. Dicari calon istri. Pertama, yang bisa ngangkat galon. Kedua, yang bisa ngangkat LPG dan mengganti tabung gas itu. Yang ketiga, bisa mencuci mobil. Yang keempat, ini memang joke aja Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, yang bisa mendorong mobil saat mobilnya mogok.
Saya percaya dari 4 kriteria itu, ibu-ibu yang ada di sini mungkin ada bisa satu. Ada yang bisa keempat-empatnya? Bisa ya? Wah, wanita gagah perkasa ya. Bisa tolong angkatan galon-galon saya yang ada di rumah. Pasti seorang ibu Pak mungkin kuat, tapi kalau dibandingkan dengan tenaga pria pasti berbeda. Iya Pak ya? Angkat LPG jangan yang 3 kilo. Yang 12 kilo yang berisi, pasti ngangkatnya agak sedikit kepayaan. Memang bisa, tapi agak sedikit susah. Kenapa? Malaikat menggulingkan batu itu, tapi karena tahu wanita itu lemah. Dikatakan di situ, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sedang seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ini masalah buat wanita ini. Wanita-wanita yang pertama kali berkunjung di kubur Yesus. Dengar hai wanita-wanita yang ada. Walaupun engkau lemah mungkin secara tubuh, tapi engkau kuat bersama Tuhan. Batu-batu yang ada akan diduduki engkau bersama Tuhan. Masalahmu akan kau duduki. Engkau tidak akan mengalami satu masalah yang hebat. Karena engkau wanita yang perkasa di hadapan Tuhan. Engkau mampu menggulingkan batu-batumu yang ada. Batu-batu yang menghalangi masalahmu. Engkau sanggup menggulingkannya. Karena ada kekuatan dari surga. Yang memberikan engkau satu powerful. Yaitu engkau wanita yang hebat. Wanita yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kenapa batu itu harus digulingkan? Karena supaya murid Yesus bisa masuk ke dalam kubur. Yesus mengatakan bahwa akan 3 hari lagi aku akan bangkit. Untuk membuktikan itu harus bagaimana? Murid-murid itu harus masuk ke dalamnya dan membuktikan bahwa memang Yesus tidak ada. Sangat gampang, Yesus sudah menjadi tubuh kemuliaan. Dia keluar bisa saja. Tetapi Yesus itu membuktikan supaya setiap kita ini masuk lebih dalam lagi. Saat engkau mengalami kebangkitan Yesus, setiap kita harus masuk lebih dalam lagi. Jangan hanya kulit, tetapi setiap kita harus masuk lebih dalam. Lebih dalam dan lebih dalam. Bukan hipnotis, tetapi engkau harus lebih masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara. Kenapa kalau kita ke Israel, selalu kita berkunjung ke Garduntum. Itu taman yang sangat indah. Kita selalu di sana, kita selalu mengakhiri perjalanan kita atau apapun dengan satu perjamuan kudus. Di situ ada satu goa yang di pintunya ditulis Yesus tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dan gua itu sangat indah. Tetapi gua itu sebetulnya bukan cuma satu. Ada beberapa, yaitu memang itu taman yang diperuntukkan oleh keluarga Yusuf Arimatea untuk hari pemakamannya atau hari kematiannya. Tetapi dia mempersembahkan untuk Yesus. Sebagai orang yang percaya menjadi orang pengikut Kristus, seharusnya lah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yang mengerti berkata amin. Setelah Yesus bangkit, Yusuf Arimatea tidak menempati kubur itu. Padahal kubur itu sudah kosong. Bisa saja dia menempati kubur itu. Tapi Yusuf Arimatea tidak menempatinya. Karena dia merasa dia tidak layak. Hanya Yesus yang layak menerimanya. Hanya Yesus yang layak menerima yang segala yang terbaik. Kalau hidupmu memberikan segala yang terbaik untuk Tuhan, bukan receh, tetapi yang terbaik untuk Tuhan, maka hidupmu mengalami satu perubahan yang dahsyat. Karena apa yang diukurkan dalam hidupmu itu yang akan diukurkan dalam memberkatimu. Kalau engkau all out dengan Tuhan, Tuhan juga akan mencurahkan segalanya. Jangan pernah mengukur-ngukur dengan Tuhan. Berikanlah segala yang terbaik untuk Tuhan. Yang mengerti, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa
Apa ciri-ciri saat anak-anak Tuhan, saat murid-murid Yesus sudah mengalami kuasa kebangkitannya, hidupnya memuliakan Tuhan. Kalau saudara mengaku orang Kristen, kalau saudara mengaku pengikut Kristus, kalau saudara mengaku mengerti arti Paskah itu, tapi hidupmu tidak pernah berubah, saudara, iman saudara sia-sia. Mungkin saudara akan berkata, Yesus saja tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku pun juga tidak akan berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan menggunakan firman Tuhan hanya untuk sepotong-sepotong untuk kepentingan pribadimu. Yesus tidak pernah berubah akan janjinya. Yesus tidak pernah berubah, dia akan datang untuk menggenapi setiap janji firman-Nya yang akan dia genapi untuk saudara dan saya. Amin. Kalau engkau menjadi istri yang dulunya cerewet, rubah kecerewetanmu untuk memuji Tuhan. Kalau engkau sebagai suami yang dulunya suka memukul, gunakan tanganmu untuk membela istrimu. Ada satu perubahan kalau engkau menjadi anak yang suka membantu orang tuanya, rubah menjadi anak yang taat. Itulah kekristenan yang diubahkan Tuhan. Kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita. Kali orang Kristen jangan sama seperti dulu. Ada satu pergerakan yang luar biasa. Saat kain kafan Yesus tergeletak di tanah. Coba kita baca terlebih dahulu Yohanes 20 ayat 7. Yohanes 20 ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ada satu tradisi dalam Yahudi. Kalau seorang Yahudi mempunyai pelayan-pelayan, saat dia makan, di sebelah mereka ada yang namanya satu kain atau serbet ya. Itu digunakan untuk mengelap mulutnya, tangannya saat dia sudah selesai makan. Tetapi saat tuannya ingin pergi sebentar ke toilet atau kemana, dia waktu itu dia tidak akan meletakkan serbet itu dengan sembarangan. Tapi serbet itu diletakkan dengan rapi. Artinya apa? Artinya tuannya pasti akan datang kembali, mungkin tuannya lagi ke toilet atau ada urusan atau mungkin telepon. Zaman itu memang nggak ada telepon ya. Kalau ibaratnya kita seperti itu sekarang, telepon atau apapun, dia akan datang kembali. Tapi kalau sudah pakai begini itu ditaruh, dia pergi, berarti menandakan bahwa meja itu boleh dibersihkan, bahwa tuannya tidak akan kembali lagi dan dia pergi dengan pekerjaan yang lain. Yesus selalu memberikan satu simbol-simbol. Waktu dia menggulung kain peluh itu diletakkan rapi, dia mau berkata buat setiap kita, aku bangkit, kamu gak usah khawatir, aku akan datang kembali untukmu. Aku akan datang kembali untukmu. Jadi Yesus mati dan bangkit, sekarang ada di surga, gak usah khawatir. Setiap kita pasti akan bertemu Yesus kembali di awan-awan. Ciri yang pertama adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi, kita belajar seperti orang Majus. Orang Majus saat dia mempersembahkan, dia datang kepada Yesus. Apakah dia hanya di luar? Tidak. Coba kita baca di dalam Matius 2, ayat 10 dan 11. Matius pasal 2, ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka, ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu orang Majus itu mendengar kabar sukacita itu, dia hanya di luar? Tidak.
Dia masuk lebih dalam. Pada waktu ini, hidupmu harus masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Supaya hidupmu bisa memuliakan Tuhan. Jangan hanya kulitnya. Kata lebih dalam itu berarti kita intimate dengan Tuhan. Yang mengerti berkata amin. Pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Lukas 5 ayat 3 dan 4. Lukas 5 ayat 3 dan 4. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya itu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saat kita masuk lebih dalam bersama Tuhan, maka ada berkat-berkat yang Tuhan akan siapkan untuk saudara dan saya. Yang mengerti berkata amin. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan mengubahkan hidup kita. Mengubahkan hidup kita. Kita akan jadi berubah. Menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitannya, yaitu di dalam Lukas 24 ayat 46 dan 48 sampai 48. Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada mereka, kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ciri-ciri orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitannya ialah mau menjadi saksi Kristus. Amin. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi ketakutan. Pada waktu itu, pada waktu Yesus disalibkan, murid-muridnya tercerai-berai. Di mana tercerai-berai. Tetapi pada waktu dia menyaksikan kebangkitan Yesus, dia mulai berani memberitakan firman Tuhan. Ciri yang kedua orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus adalah orang yang mau memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya di atas seperti ini. Firman Tuhan adalah patronnya adalah hidup saudara sendiri. Saudara memberitakan firman Tuhan dari kehidupanmu. Bila firman Tuhan itu hidup di dalam hidupmu. Amin. Amin. Siapa yang mau menjadi saksi Kristus? Belum semua. Semuanya aman-aman saja. Saksi Kristus, memberitakan firman Tuhan. Itu bisa saja saudara menelpon temanmu, kerabatmu, atau sahabatmu yang sudah lama nggak ada ke gereja. Karena pandemi ini Bapak Ibu Saudara, bisa meninabobokan loh buat setiap kita. Ayo ke gereja? Enggak online aja. Sebetulnya dia bukan hanya takut sebetulnya, tetapi dia malas, sudah masuk zona nyaman. Karena saat dia online, dia bisa melakukan aktivitas lain ataupun melakukan tiduran atau dan sebagainya. Itu membuat dia zona nyaman. Sehingga waktu ibadah sudah dibuka, dia nggak mau ke ibadah lagi. Dia merasa enak seperti ini. Kalau saudara seperti itu bertobat. Gereja sudah dibuka. Seharusnya lah setiap kita tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Yang mengerti berkata amin. Saudara bisa menelpon temanmu, sahabatmu yang siapa yang tidak datang ya, ditelepon. Halo bro, halo sis.
Hari ini ada kebaktian loh di Living Plaza jam 10, jam 12.30, jam 6. Ayo datang. Saudara telepon. Pasti mungkin dia mengelak, aku mau online aja. Nanti setelah kita ibadah, tak traktir makan. Pasti mau semua Bapak Ibu Saudara. Pasti mau semua. Enggak apa-apa. Saudara keluar uang 50.000, Tuhan akan berikan 500.000, 5 juta, dan seterusnya. Kadang-kadang orang-orang perlu dipancing seperti itu. Telepon. Siapa yang tidak hadir? Mungkin dulu, iya ya, dulu ada ibu ini sebelah saya. Kok enggak ada? Cari tahu siapa dia. Telepon segera. Saya percaya. Ketakutan, kuasa kebangkitan itu tidak ada lagi dalam hidupmu ketakutan. Tapi saudara menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus. Saya bangga dengan Allah kita, Yesus Kristus. Dialah yang hidup. Dia nggak perlu dibela namanya. Tapi dia mau setiap kita menjadi saksi Kristus. Jangan kita menjadi pengecut. Seperti Simon. Khotbah hari Jumat Agung tentang Simon Kirene. Siapa Simon Kirene? Saya kutip sedikit. Simon Kirene adalah orang keturunan Yahudi tapi tidak tinggal di Yerusalem. Dia tinggal di luar kota. Dan pada waktu itu kebiasaan orang-orang Yahudi itu ada satu pulang ke rumah kampung, di kampung. Seperti nanti mudik di rumah, gitu ya. Pada waktu itu, waktu Simon Kirene datang, tiba di Yerusalem, dia melihat ramai banyak orang berkerumun. Ternyata ada Yesus yang sedang memikul salib dan disiksa. Lalu tentara Romawi itu memberikan salib itu kepada Simon Kirene untuk dibawa. Yang seharusnya bukan Simon Kirene yang harus membawanya. Harusnya siapa? Murid-murid Yesus yang selama 3,5 tahun bersama-sama dia. Tapi kemana murid-murid Yesus? Pada lari semua. Mereka ketakutan. Tetapi pada waktu ada kuasa kebangkitan Yesus. Murid-murid yang takut dulunya. Simon Petrus yang sembunyi hanya dikatakan, engkau murid Yesus. Bukan aku. Dia lari, hanya anak kecil mengatakan dia takut. Karena dia belum mengalami kuasa kebangkitannya. Tapi setelah dia melihat ada kuasa kebangkitan Yesus bangkit dari antara orang mati. Petrus berdiri dan 3.000 orang bertobat. Kalau ada kuasa kebangkitan Yesus pada hari ini, engkau yang takut, engkau bangkit. Ketakutan apa yang mengikatmu hari ini? Engkau bangkit. Karena ada kuasa kebangkitan itu. Pada waktu Yesus menemui murid-muridnya, dia berkata apa? Jangan takut, damai sejahtera bagimu. Jangan takut, damai sejahtera bagimu. Ketakutan inilah yang menjadi momok setiap manusia. Ketakutan apapun. Tetapi mulai hari ini, setelah engkau mendengar firman Tuhan, ada kuasa kebangkitan. Maka engkau tidak boleh takut. Amin. Jika Kristus tidak bangkit, apa yang kita alami? Di 1 Korintus 15, ayat 14 sampai 19. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Baca ayat 19.
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari manusia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti iman kita itu sia-sia. Pengajaran kita, khotbah kita itu sia-sia. Iman kita kepada Tuhan itu sia-sia. Semuanya pendusta. Tetapi Kristus yang kita sembah, Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan maut dan Dia bangkit untuk kita semua. Sebagai ayat terakhir, berikan saudara bagi Tuhan kita. Roma 1 ayat 2-4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Yesus bangkit. Ada pengharapan. Yesus bangkit. Mengubahkan hidup setiap kita. Yesus bangkit. Mengusir segala ketakutan. Jangan pernah engkau diintimidasi oleh ketakutan-ketakutan apapun dalam hidupmu. Mulai hari ini, izinkan kuasa kebangkitan Kristus menjamah hidupmu. Menjamah hidupmu, supaya engkau menjadi saksi Kristus. Dan hidupmu memuliakan Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan tadi? Saya percaya bahwa engkau pulang dengan kuasa kebangkitan Yesus dalam dengan saudara. Amin. Saya percaya tidak ada yang takut lagi. Yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Kursi kita mungkin agak dirapatkan sedikit, tidak seperti biasanya. Karena sudah level 1 untuk Balikpapan. Kita sudah biasa 100%. Tetapi saya mau ajak kita tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Amen. Semua sehat dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara kita gak boleh ada jarak, saudara. Karena kalau ada jarak, ada yang nyelip katanya. Ya Pak Doni ya. Tapi kita percaya kita satu dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya mau sampaikan sebuah kisah, saudara. Kita Jumat kemarin memperingati sebuah peristiwa, yaitu Jumat Agung. Mengenali Yesus bukan cuma kematiannya di kayu salib, tapi kebangkitannya. Kenapa kuasa kebangkitan penting? Seperti Ibu Gembala sampaikan, saudara-saudara, ternyata ketakutan itu adalah musuh terbesar. Maut adalah musuh terbesar. Saya percaya setiap kita pernah takut. Yang pernah takut angkat tangan. Kalau Anda tidak angkat tangan berarti Anda bukan manusia. Anda setengah malaikat, saudara. Semua manusia pasti pernah fear, takut. Pak Riko pernah takut? Atau sering takut? Atau kadang-kadang takut? Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian saya dapat sebuah kisah nyata. Kisah nyata ini seputar bagaimana seorang yang namanya Longinus. Longinus adalah seorang kepala perwira Romawi yang bertugas di Danreku, komandan Reku, Danru, yang dapat tugas mengeksekusi semua 3 orang ini untuk dibunuh dan mati di kayu salib. Komandan Reku ini bernama Longinus. Dia bertanggung jawab setelah Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai, it is finished. Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, maka engkau meninggalkan aku. Dan apa yang terjadi? Kepala perwira Danreku ini, Danru ini, setelah lihat Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan. Karena Danru ini yang bertanggung jawab eksekusi mati ini. Jangan lupa, penyaliban Yesus dengan 2 orang adalah eksekusi mati. Saya tahu kalau ada TNI Polri di sini akan tahu tanggung jawab berat, jabatan ini menentukan. Maka Alkitab berkata, komandan Reku itu, kepala perwira itu, dia setelah lihat Yesus
menyerahkan nyawanya dan gelap gulita, dia mengambil tongkat, tombak yang panjangnya hampir 2 meter. Tombak itu adalah di tangan pegawainya, prajuritnya. Dan tombak ini adalah tombak yang dia pakai, dia rebut, dia pakai kuda, dia menombak ke arah lambung Yesus. Tujuannya adalah dia akan bertanggung jawab memastikan bahwa Yesus itu betul-betul harus mati. Alkitab menunjukkan bahwa perwira itu mengambil tombak itu dan menusuk tepat dari bawah. Anda bisa imagine gambar ini. Ceras! Masuk sampai ke jantungnya. Dan apa yang terjadi? Jantung ini tempat memompa darah. Maka kalau ada yang ngomong Yesus tidak pernah mati, Yesus itu cuma mati suri, padahal ibu suri sudah pulang. Atau Yesus digantikan murid yang lain, itu salah. Sejarah gereja mencatat, sejarah dunia mencatat, Romawi, Yahudi mencatat. Peristiwa eksekusi mati Yesus betul-betul 100% valid, absolut, akurat. Dan Yesus betul mati karena dia tusuk keras. Dan apa yang terjadi? Darah itu muncrat syok ke mukanya. Itu adalah darah. Kalau ada orang medis ngerti di sini. Karena saya pernah tunggu orang yang sakatul maut. Sakatul maut itu maksudnya tul maut, kim point, tit, selesai. Ternyata macam-macam. Saya nggak cerita, tapi saya kembali ke peristiwa ini. Longinus itu adalah seorang kepala perwira tapi punya masalah dengan penglihatannya. Kenapa dia tidak ambil pedangnya padahal dia punya pedang yang cukup baik. Tapi dia ambil tombak karena Longinus adalah seorang perwira dan ru di sana yang punya masalah dengan penglihatannya. Matanya kabur. Sehingga dia tidak bisa ambil pedangnya karena kalau dia tusuk pedangnya bisa meleset. Tapi dia ambil tombak itu. Dan waktu dia menusuk ke tombak itu, ceras darah itu keluar. Dan membasahi mukanya dan mengena ke matanya. Tiba-tiba waktu dia bersihkan matanya dari darah itu, Longinus kaget. Karena dia yang sudah bertahun-tahun matanya kabur dan tidak bisa melihat dengan terang. Hari itu dia dibukakan matanya. Dan genaplah firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau dan saya menjadi sembuh. Dan Longinus sejarah gereja mencatat dia menjadi tercelik. Sehingga dia melihat gempa, melihat semua. Sehingga akhirnya Longinus tersungkur, jatuh, turun dari kudanya. Dan Longinus bersujud seperti gambar di sebelah. Di bawah salib Yesus dengan pedang. Ini tanda penaklukan. Waktu kepala pasukan yang berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sejak hari itu Longinus percaya Yesus itu anak Allah. Dia yang mengawal mayat Yesus masuk ke tempat kubur Yusuf Arimatea. Dia menjadi saksi hidup, matanya tidak lagi kabur. Matanya melihat semua dan dia berkata, aku melihat dia anak Allah.
Hari ini saya mau perkatakan buat saudara, mari kita melihat dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Engkau tidak akan pulang sama. Engkau akan melihat Dia Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau akan melihat Yesus yang bangkit. Engkau akan melihat Yesus yang hidup. Engkau akan melihat Yesus yang berkuasa. Tepuk tangan yang paling meriah. Dan jangan salah, Longinus yang jadi kepala Danru juga, yang mengirim pasukannya untuk menjaga kubur Yesus dan dimeteraikan kubur Yesus. Dan Injil Matius 28 yang kita baca tadi, Longinuslah yang bersaksi kepada Matius. Tiba-tiba turun malaikat Tuhan, menggoncang membuka batu penutup itu, dan duduk di sana. Dia berkata, semua pasukan ketakutan dan seperti orang mati. Longinus berkata, saya buktinya, saya saksinya. Yang percaya katakan amin. Dan dia melihat peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kubur kosong membuktikan Yesus itu hidup. Kalau Anda yang dan saya menyebut Yesus, Anda mengenal Yesus mati kayu salib, engkau sia-sia imanmu. Tapi engkau harus mengenal Dia. Seperti Filipi 3 ayat 10 dan 11. Paulus berkata, yang ku kehendaki, Filipi 3 ayat 10-11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan apa? Kuasa apa? Kebangkitannya. Dan apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Di mana waktu Anda mengenal Yesus? Di mana waktu engkau mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Di mana waktu engkau bersekutu dengan penderitaan dengan Kristus, sakal dirimu tiap hari, pikul salibmu dan ikut Yesus, maka engkau dan saya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Engkau akan mengalami yang namanya kematian rohani, dan engkau akan mengalami kebangkitan rohani bersama Tuhan. Dan itu membangkit. Tepuk tangan yang paling meriah. Ayat 11. 1, 2, 3. Supaya akhirnya supaya aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan. Wow. Dari antara orang mati. Saya nggak tahu hari ini apa yang kau alami, apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi saya mau buktikan kepada saudara. Longinus akhirnya setelah Yesus bangkit menambahkan diri 40 hari, dia menjadi pengikut Yesus dan berkata, aku tidak punya hak lagi atas hidupku. Seperti Simon Kirene ditangkap oleh Yesus, kepala perwira ditangkap oleh Yesus. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Dia berkata, sesungguhnya dia anak Allah. Dan dia menaklukkan dirinya. I am surrender. You are my king. You are my Lord. You are the Son of God. Anda kalau lihat gambar itu saudara, Anda lihat gambar ini, perwira Romawi tidak akan takluk pada seorang, tidak sampai menyerahkan nyawanya, harus mati jawabannya, kecuali ada yang menaklukkan dia atau mengalahkan dia. Ini bicara soal penaklukan. I'm surrender, aku ikut engkau. Kau anak Allah, kau Allah yang hidup, engkau Mesias, engkau yang ku cari selama ini. Saya berdoa hari ini kebenaran ini akan memerdekakan saudara semua. Yang ku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya. Dan Anda tahu Yesus mendapatkan diri 40 hari. Dan hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus berkata, kumpul di Bukit Zaitun. Dan Alkitab berkata kurang lebih 300-an orang menjadi saksi Yesus naik ke surga.
Dan salah satunya adalah Longinus. Kepala perwira itu menyaksikan Yesus naik ke surga. Tapi Yesus belum naik ke surga, dia berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu Roh Kudus. 120 murid nunggu di loteng Yerusalem 10 hari. Dan tepat hari ke-50 Pentakosta, Roh Kudus turun seperti angin. Tiba-tiba mereka penuh Roh Kudus dan lidah-lidah nyala api. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Petrus yang pengecut. Petrus yang tidak bisa apa-apa. Petrus yang sama. Berkhotbah. 3.000 orang dibaptis. Dan 3.000 orang itu salah satunya adalah Longinus. Kepala perwira Romawi yang bertugas eksekusi Yesus, penguburan Yesus. Dia saksi kebangkitan Yesus. Dia saksi kenaikan Yesus ke surga. Dia buktikan, dia berkata, ini Yesus yang hidup. Dia sesungguhnya anak Allah yang hidup. Tepuk tangan yang paling meriah. Dan dia mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan Longinus, setelah itu dibaptis dari antara 3.000 orang itu. Dan Alkitab memang tidak menceritakan lebih lanjut. Tapi sejarah gereja mencatat bahwa Longinus akhirnya meninggalkan dewa-dewa Romawi, meninggalkan jabatannya, dan dia menjadi salah satu murid Kristus pemberita Injil sampai ke daerah Turki, Antioquia, Efesus dan semuanya. Sampai ke Afrika bagian timur dan barat. Dan akhirnya Longinus memenangkan banyak orang karena dia khotbah begini. Aku yang jadi saksi hidup. Aku yang menombak lambung Yesus. Aku kabur mataku, tapi darah Yesus sampai ke mataku. Aku melihat kembali. Aku tercelik dengan kebangkitan Yesus. Aku melihat semua itu. Dan dia tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Ribuan, puluhan ribu orang di pengikut Yesus. Dia jadi misionaris, jadi penginjil yang dipakai Tuhan. Pendiri gereja abad awal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Sampai tentara pasukan Romawi berkata, atas perintah Kaisar Romawi, potong lidah Longinus. Supaya dia tidak bisa lagi cerita tentang apa yang dia alami. Tapi betul, lidah Longinus dipotong. Dia menulis banyak. Dari banyak kesaksian. Anda tahu? Akhirnya tombak itu dibawa kemanapun dia pergi. Pedang itu dibawa kemanapun dia pergi untuk bersaksi. Dan sampai hari ini, pedang tombak itu tersimpan rapi, dan setelah sekian ribu tahun itu ditaruh. Kalau Anda pergi ke Museum Michelangelo, pokoknya nganggu aja kayak pernah ke Vatikan, saudara. Di Vatikan sebelah kanannya ada museum yang ada semua patung-patung Michelangelo. Ada, orang gak ngerti, selalu di pojok itu ada gambar Yesus seperti itu. Ada tombaknya, ada pedangnya yang ditaruh itu. Itu berumur ribuan tahun. Itu yang dipakai untuk menombak Yesus. Itu yang dipakai oleh Longinus. Sejarah mencatat kuasa kebangkitan Yesus mengubahkan seorang yang namanya Longinus menjadi pengikut Yesus. Mengubahkan seorang yang namanya Saulus menjadi Paulus. Mengubahkan Samuel Kusuma, mengubahkan saudara dan saya. Dan kuasa kebangkitan Yesus ada hari ini dan hidup hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Jadi hari ini, apa yang kau dan saya perlu takutkan? Engkau dan saya tidak perlu takut apapun. Siapa yang mau berkata, saya percaya? Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, saya percaya. Yesus sudah bangkit.
Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut. Dan aku percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Waktu saya sakit dan dokter mengatakan tidak mungkin saya disembuhkan, tapi saya imani dengan iman saya bahwa oleh Bilur Yesus sudah bangkit, saya hidup, saya sembuh. Dan hari ini Tuhan membuktikan saya bangkit, saya sembuh. Dan saya percaya Yesus yang sama akan membangkitkan dan menyembuhkan saudara, ekonomimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Meteraikan firman-Mu, meteraikan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.